Gilliard. I got so much more. Halo teman-teman, tahukah kalian dengan sosok pahlawan yang satu ini? Namanya memang begitu populer di kalangan masyarakat, khususnya Surabaya. Seperti halnya pahlawan-pahlawan yang berada di daerah lain, seperti Thomas Matulesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol, Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab sebagai Bung Tomo. Merupakan seorang pahlawan yang dikenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Tomo dilahirkan di Kampung Pelauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Ia merupakan sulung dari 6 bersaudara. Artinya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kartawan Tidjo Wijojo, seorang priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi kota Praja dan seorang sarekat Islam. Sutomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai oleh 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulistami, Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Peran sentral perjuangan Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda pada 25 Oktober 1945. Pasukan yang tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau juga disingkat dengan RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPWI adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dalam melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan sekutu sebelumnya sudah mendarat di Jakarta pada 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Insiden tersebut memicu polemik lanjutan. Pada 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari. Pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Namun, ternyata terjadi insiden pada hari yang sama dan menyebabkan komandan pasukan sekutu di Jawa Timur, yakni Brigadir Jenderal Aubertin Malabi, tewas. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansergh dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada 9 November 1945, Mansergh mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut antara lain: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun, peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang dan segenap lapisan masyarakat. Keesokan harinya, pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 WIB, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri.
Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu, yang kemudian membarbarti Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan Belanda. Korban jiwa pun berjatuhan. Namun, pertempuran tersebut dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan pasukan asing. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Sutomo mampu mengobarkan semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Dia berjuang di jalur akreditasi dan propaganda. Pidatonya berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan santri agar berjibaku di medan laga Surabaya. Dia juga berperan dalam pelucutan senjata Jepang, lalu mengirimkan sebagian besar senjata itu ke Jakarta. Dalam pidato yang berhasil mengobarkan semangat para pemuda, Bung Tomo menyuarakan Allahu Akbar, Merdeka! Sifat yang selalu saya teladani dari Sutomo atau Bung Tomo yaitu sifat terus terangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menerapkan saat saya tidak setuju di dalam kesepakatan suatu diskusi kelompok atau forum lainnya. Sifat yang saya teladani adalah sifat pantang menyerah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah saya selalu mencoba di saat saya gagal, dan saya mengevaluasi hal-hal apa yang membuat saya gagal. Sifat yang saya teladani adalah mencintai tanah air dengan cara belajar dengan giat agar menjadi generasi penerus bangsa yang hebat.